sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Ibu di sini akan memberikan layanan tentang kurangnya interaksi sosial dengan teman sebaya. Namun sebelum mulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya teman-teman, anak-anak. Baik, Bu. Mbak Afifah boleh minta tolong dipimpin? Berdoa menurut agama dan masing-masing berdoa. Selesai. Terima kasih Mbak Afifah. Ibu juga berterima kasih kepada anak-anak yang sudah hadir pada pagi hari ini. Tapi apakah ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah, kalau tidak ada yang masuk kita langsung saja ya. Materi tentang kurangnya interaksi sosial dengan teman sebaya ini ada beberapa poin. Yang pertama ada pengertian interaksi sosial. Selanjutnya ada tujuan interaksi sosial. Lalu ada ciri-ciri interaksi sosial, bentuk-bentuk interaksi sosial, syarat interaksi sosial, dan faktor yang mempengaruhi interaksi sosial serta peran teman sebaya dalam interaksi sosial. Nah, di sini apa ada yang tahu tentang interaksi sosial itu apa? Belum. Oke, jadi interaksi sosial itu adalah hubungan yang dinamis yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Nah, interaksi sosial itu bisa terjadi karena ada individu satu dengan individu yang satunya. Jadi seperti komunikasi. Lalu interaksi sosial juga dapat mempermudah seseorang untuk mengetahui sesuatu yang diinginkan. Jadi bisa dikatakan interaksi sosial itu juga untuk bisa dijadikan sumber informasi ya anak-anak. Selanjutnya kehidupan bersosial adalah aksi dari saling interaksi sosial. Nah, kehidupan bersosial itu juga bagian dari interaksi sosial karena ada respon dari individu tersebut. Selanjutnya ada tujuan interaksi sosial. Mas Bayhaki boleh minta tolong dibacakan. Tujuan interaksi sosial antara lain yang pertama menjalin hubungan baik antara individu satu dengan individu lainnya. Dua, dengan adanya interaksi dapat melaksanakan kerjasama. Yang ketiga, interaksi sosial dapat menambah informasi dan pengetahuan. Yang keempat, interaksi sosial dapat memecahkan masalah. Yang kelima, interaksi sosial sebagai jalan mencari solusi. Oke, makasih ya Mas. Mungkin dari lima tujuan ini ada yang bisa memberikan contoh dari salah satu tujuannya ini, contoh di kehidupan kalian masing-masing gitu. Saya Oke, silahkan Mbak Afifah. yang nomor satu, tujuan interaksi sosial antara lain yang satu itu menjalin hubungan baik antara individu satu dengan individu lain. Menjalin hubungan baik itu bisa dengan bentuk apa saja, termasuk komunikasi. Komunikasi itu kan penting. Jadi kita bisa membangun komunikasi untuk mempererat jalinan hubungan antara individu satu dengan individu lainnya untuk mempererat suatu hubungan, bisa pertemanan, pertemanan, persahabatan atau suatu hubungan. Oke, makasih. Ya benar ya anak-anak. Jadi menjalin hubungan baik dengan individu satu dengan yang lainnya itu bisa mempermudah kita dalam komunikasi. Mungkin ada lagi yang ingin memberikan contoh? Oke. Yang kedua, dengan adanya interaksi dapat melaksanakan kerjasama. Nah, itu contohnya kayak kita dalam suatu kelas gini ya anak-anak. Kan kita kan terkadang kan juga ada tugas kelompok dari guru mata pelajaran. Nah, di situ kan kita juga kalau mau mengerjakan kan juga perlu adanya komunikasi yang baik, interaksi sosial yang baik dengan teman yang satu dengan yang lainnya. Maka jika interaksi sosial itu baik, kerjasama itu akan berjalan dengan lancar. Selanjutnya menambah informasi dan pengetahuan dan dapat memecahkan masalah. Nah,
dengan adanya interaksi sosial tadi, ketika seseorang atau individu itu mempunyai masalah, itu dapat dipecahkan dengan cara komunikasi itu tadi. Kembali ke poin yang pertama. Lalu bisa juga sebagai jalan mencari solusi. Selanjutnya ada ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama ada jumlah pelaku atau orang lebih dari satu orang atau lebih. Selanjutnya ada komunikasi antar pelaku. Yang ketiga adanya tujuan-tujuan tertentu interaksi sosial yang dilakukan dengan adanya tujuan tertentu atau maksud tertentu. Selanjutnya ada hubungan timbal balik antar pelaku. Di sini bentuk-bentuk interaksi sosial itu ada dua. Menurut Giling dan Giling dalam Sukanto memaparkan kembali menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama ada proses sosial asosiatif dan proses sosial disasosiatif. Yang asosiatif itu meliputi kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Nah, itu yang asosiatif itu bisa dikatakan bentuk interaksi sosial yang positif karena adanya kerjasama, asimilasi, dan akomodasi. Selanjutnya yang disasosiatif itu meliputi persaingan, kontravensi, pertentangan, atau pertikaian. Nah, mungkin itu juga bisa dikatakan interaksi sosial yang kurang baik atau negatif gitu ya teman-teman, karena terdapat adanya persaingan, adanya pertentangan atau pertikaian itu tadi. Selanjutnya syarat interaksi sosial ada 4: komunikasi, tingkah laku kelompok, sikap, dan norma sosial. Komunikasi udah seperti yang dikatakan Mbak Ahmad tadi, untuk memperbaiki hubungan antara satu individu dengan individu yang lain. Lalu tingkah laku kelompok itu juga menjadi syarat interaksi sosial, karena tingkah laku di dalam kelompok itu apabila ada orang yang terlalu tingkah lakunya terlalu mencolok, seperti terlalu banyak tingkah gitu kan, juga mungkin nanti ada yang introvert kayak apa sih kok itu banyak gininya, kayak kurang bisa nyambung gitu sama yang introvert tadi. Jadi dalam tingkah laku kelompok itu juga mungkin bisa disesuaikan. Lalu sikap adalah perasaan, pendapat, atau respon. Norma sosial sendiri itu suatu nilai-nilai yang berlaku di dalam suatu kelompok, di mana tiap individu akan dibatasi tingkah laku di dalam kelompoknya. Selanjutnya, sebelum lanjut ke materi, ini kayaknya anak-anak kurang semangat gitu ya. Nanti kalau ibu bilang tepuk ganda, kalian tepuknya 1 kali aja. Kan ganda kan 2, tapi tepuknya 1 kali aja. Nanti kalau ibu bilang tepuk tunggal, nanti kalian tepuknya 2 kali. Kalau tunggal ganda, kalian diem. Oke. Tepuk tunggal, tepuk ganda. Terus tepuk tunggal, tunggal, ganda. Ayo siapa? Sekali lagi ya. Tunggal ganda. Tunggal ganda. Tepuk tunggal, tepuk tunggal, tepuk ganda, tepuk tunggal ganda. Sekali lagi yuk. Tepuk tunggal, tepuk ganda. Oke, lanjut ya. Faktor yang mempengaruhi interaksi sosial itu ada 2 menurut Halil tahun 2020. Yang pertama ada pola asuh orang tua. Nah, pola asuh orang tua itu mungkin bisa dikatakan di lingkungan keluarga kalian. Mungkin dari anak-anak keluarganya kurang, maaf ya teman anak-anak, mungkin keluarganya agak kurang harmonis. Nah, itu juga bisa mempengaruhi interaksi
interaksi sosial. Nah, dan itu nanti juga bisa berpengaruh di lingkungan pertemanan kalian di sekolah, di masyarakat, dan dimanapun itu. Lalu lingkungan sendiri itu seperti di lingkungan masyarakat itu kan terkadang kan kita juga perlu interaksi sosial yang baik, dan itu juga berpengaruh di sekolah juga. Kalau lingkungan di masyarakatnya bisa berkembang dengan baik, bisa berinteraksi sosial dengan baik, itu nanti juga akan membawa kita ke interaksi sosial yang baik. Selanjutnya bisa dibacakan Mbak Afifah. Peran teman sebaya dalam interaksi sosial sangat penting karena dapat mempengaruhi karakter seperti kedisiplinan, bersahabat, peduli lingkungan, toleransi, bahkan mengarah ke hal negatif seperti membangkang dan agresif. Ya, peran teman sebaya itu kan penting ya, karena kan kita kalau di sekolah itu ada geng-gengnya ya, kalau anak-anak ya itu kan ada yang bisa mengarah kita menjadi kepribadian karakter yang kita bisa lebih disiplin, rajin mengerjakan tugas, lalu bisa juga kita malah kepengaruh yang ayo bola saya nggak usah masuk gitu kan. Nah di sini siapa yang ke pengaruh positif nih, yang jadi disiplin nih? Ada enggak? Atau malah ini anak-anak ini sering membolos di pelajarannya guru-guru yang lain? Diva biasanya kamu. Kenapa itu kok membolos itu Mbak Diva? Ada kepentingan lain di luar sekolah. Oke, mungkin bisa lebih di manajemen lagi ya waktunya ya. Baik dulu. Sebelum Ibu akhiri kegiatan di pagi hari ini, Ibu ada 4 kartu soal. Nah, boleh ambil satu. Boleh ambil satu. Boleh ambil salah satu. Oke. Itu kan di dalam kartu soal itu kan ada pertanyaan. Nah, Ibu acak aja ya siapa yang mendapat soal nomor 3. Bisa tolong. Soalnya, apakah kalian pernah merasa sendirian di tengah keramaian dan apa yang kalian lakukan? Nah, gimana Mas? Itu kalau saya itu pernah merasa sendirian itu ya enggak juga sih Bu, karena saya itu orangnya selalu terbuka gitu. Dalam arti ya terbuka itu enggak semua apa itu kepribadian saya buka itu enggak, maksudnya dalam bersosialisasi itu saya sangat terbuka dengan orang-orang di sekitar gitu. Oke, makasih. Berarti Mas Behagi itu tipe orang yang interaksi sosialnya alhamdulillah baik gitu ya, enggak Ya, yang Bu. pendiam gitu ya. Ya, benar. Oke, siapa yang dapat soal nomor 1? Saya Bu. Oke, silakan. Apakah kalian pernah merasa kesulitan dalam berinteraksi sosial dengan teman sekitar? Kenapa? Mungkin kesulitannya sih enggak sih Bu. Cuma kan saya terlebih dari Sulawesi ya Bu. Jadi kultur bahasanya itu pasti beda antara Jawa dan Sulawesi. Iya. Semisal saya bicara kayak gini di Jawa menganggapnya ngegas, padahal saya juga ngegas. Itu kan menjadi faktor faktor interaksi kan itu. Jadi kayak karena kultur bahasa aja yang berbeda. Terima kasih ya Mbak ya. Oke, selanjutnya siapa yang tinggal Mbak aja? Silahkan. Apa yang kamu mau berbagi dalam cara berinteraksi dengan teman? Komunikasi lah ya. Kan kita kan perlu berbagi komunikasi supaya apa-apa itu kan sekarang kan komunikasi itu perlu ya Bu. Mau dalam lingkup apapun, mau sosial, mau ke masyarakat, mau ke lingkungan sekitar itu sangat perlu komunikasi. Jadi yang perlu diperbaiki adalah pola komunikasi
nggak terjadi kesalahpahaman dan nggak menganggap orang lain itu nggak menganggap kita sebagai saingan gitu ya. Oke, terima kasih untuk anak-anak yang sudah menjawab soal dari Ibu tadi. Sebelum menarik kesimpulan dari kegiatan di pagi hari ini, Ibu ada lembar kerja untuk anak-anak. Nah, nanti bisa diisi identitasnya, nama, kelas, dan tanggal pengisiannya. Terus nanti di sini ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian jawab sesuai dengan yang kalian pahami pada kegiatan pagi hari ini. Nanti dikumpulkan di jam istirahat, nggak apa-apa. Salah satu ya, nanti minta tolong buat dikumpulin di meja Ibu ya. Baik, Bu. Mungkin ada yang bisa menarik kesimpulan dari kegiatan kita pagi hari ini? Saya, Bu. Oke, silakan. Untuk kesimpulannya, kurangnya interaksi sosial antar siswa dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti pola asuh, lingkungan, sikap, maupun kurangnya rasa percaya diri. Kondisi ini dapat membuat siswa merasa sulit beradaptasi, kurang nyaman, dan cenderung menarik diri dari lingkungan sosial. Oke. Jadi Ibu berharap dengan adanya materi interaksi sosial ini kalian bisa memperbaiki komunikasi kalian dengan teman-teman yang terutama yang ada di kelas ini, kalian yang satu kelas dulu. Sebelum menutup kegiatan di pagi hari ini, nanti setelah ini ada jam pelajarannya siapa? Oh iya. Enggak Ibu tutup dengan doa ya. Ketemu lagi kita di minggu depan. Sekian dari Ibu. Apabila Ibu ada salah kata dan perbuatan